nama Ibu Melianti. Ibu mengajar mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di SMP Nasional Bandung. Pada kesempatan ini, Ibu akan membahas materi pembelajaran bab 2 tentang mobilitas sosial di semester 1 kelas 8. Kompetisi dasar yang akan dicapai kali ini adalah 3.2, menganalisis pengaruh interaksi sosial dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan sosial budaya serta pengembangan kehidupan kebangsaan. 4.2, menyajikan hasil analisis tentang pengaruh interaksi sosial dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan sosial dan budaya serta pengembangan kehidupan kebangsaan. Tujuan pembelajarannya adalah pertama, peserta didik dapat memahami pengertian mobilitas sosial. Kedua, dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk mobilitas sosial. Ketiga, dapat mengidentifikasi faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Keempat, dapat mengidentifikasi saluran-saluran mobilitas sosial. Dan terakhir, kelima, dapat mengidentifikasi dampak mobilitas sosial. Pengertian mobilitas sosial. Mobilitas berasal dari bahasa Latin mobilis, yang berarti mudah dipindahkan atau banyak bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Kata sosial yang ada pada istilah tersebut mengandung makna gerak yang melibatkan seseorang atau sekelompok warga dalam kelompok sosial. Jadi, mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Bentuk-bentuk mobilitas sosial berdasarkan tipenya. Pertama, mobilitas vertikal adalah perpindahan individu atau objek dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lainnya yang tidak sederajat. Contohnya, naiknya orang-orang yang berstatus sosial rendah ke status sosial yang lebih tinggi. Kedua, mobilitas sosial horizontal adalah peralihan individu atau kelompok sosial dari suatu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya yang sederajat. Contohnya perubahan kewarganegaraan. Ketiga, mobilitas sosial lateral. Mobilitas sosial lateral disebut juga mobilitas geografis. Mobilitas ini mengacu pada mobilitas perpindahan orang-orang, baik secara individu maupun kelompok, dari unit-unit wilayah atau ruang satu ke unit wilayah lain yang secara tidak langsung mengubah status sosial seorang. Dan terakhir, keempat, mobilitas struktural. Struktural adalah mobilitas yang disebabkan oleh inovasi teknologi, urbanisasi, pertumbuhan ekonomi, peperangan, dan kejadian-kejadian lainnya yang mengubah struktur dan jenis kelompok-kelompok dalam masyarakat. Bentuk-bentuk mobilitas berdasarkan ruang lingkup. Pertama, mobilitas intragenerasi. Mobilitas intragenerasi adalah mobilitas yang dialami seseorang selama masa hidupnya dalam satu generasi atau berdasarkan riwayat hidupnya. Kedua, mobilitas antar generasi. Mobilitas ini adalah mobilitas sosial yang terjadi antara dua generasi atau lebih. Mobilitas seperti ini terjadi karena adanya perubahan status sosial antara ayah dengan anak, anak dengan cucu, dan seterusnya. Faktor pendorong mobilitas sosial antara lain status sosial, keadaan ekonomi, situasi politik, kependudukan, faktor struktural, faktor individu, akses pendidikan, dan pembagian kerja. Faktor penghambat mobilitas sosial, yaitu perbedaan ras dan agama, diskriminasi ras, pengaruh sosialisasi yang kuat, kemiskinan, perbedaan jenis kelamin, dan perbedaan kepentingan. Saluran-saluran mobilitas melalui perkawinan, lembaga keagamaan, organisasi ekonomi, pendidikan, angkatan bersenjata, organisasi profesi, dan organisasi politik. Dampak mobilitas sosial. Dampak positifnya mendorong seseorang untuk lebih maju, mempercepat tingkat perubahan sosial masyarakat ke arah yang lebih baik, meningkatkan integrasi sosial. Dampak negatifnya timbulnya konflik, berkurangnya solidaritas kelompok, dan timbulnya gangguan psikologis. Sekian materi pembahasan tentang mobilitas sosial. Semoga bermanfaat. Tetap semangat dan tetap ceria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.